Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang menjaga hidup kita dengan kekudusan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang terambil dari kitab Bilangan pasal 35 ayat yang ke-34. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Sejak Allah memilih umat Israel menjadi umat kesayangannya, maka Allah ingin tinggal berdiam di tengah mereka. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa menuntun mereka, Tuhan bisa berbicara kepada mereka, Tuhan bisa mengarahkan dan memberikan jaminan hidup yang diberkati karena ada Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Hari ini kita semua telah menjadi umat percaya, umat kesayangan Tuhan, Israel rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah datang. Dan firman Allah berkata, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Artinya, dalam setiap langkah hidup kita semuanya, ada Dia yang menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan dijamin oleh firman-Nya yang berkata, Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Semua kita memiliki tempat tinggal atau tempat kediaman yang disebut dengan rumah. Gak peduli besar atau kecil, tempat kos atau tinggal permanen atau di apartemen, rumah tempat kediaman kita pengennya semuanya nyaman, di mana kita bisa istirahat dengan tenang dan menikmati nikmatnya hidup di sebuah rumah. Tapi ternyata yang lebih penting adalah hati kita. Rumah hati kita ini menjadi penting. Siapa yang mendiaminya? Kalau yang mendiaminya adalah karakter yang lama, manusia lama, iblis juga ikut serta, maka dikatakan hati kita gelap. Tetapi pada waktu terang Allah masuk menyinari rumah hati kita, maka kegelapan menyingkir. Kristus bertahta. Ada salib Kristus di hati kita, di mana kita selalu ingat kebaikan Tuhan Yesus. Kita ingat kasih Tuhan, bahkan kita ingat ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kuasa untuk kita hidup mengerti bahwa Tuhan bersama kita. Akibatnya, kita akan tidak menyukai yang namanya dosa. Kita diberikan kemampuan untuk say no to sin, berkata tidak kepada godaan dan dosa. Dengan demikian, rumah hati kita telah menjadi kediaman yang Maha Kudus, Yesus. Dan kita dituntun oleh firman-Nya, nasihat-Nya, pertolongannya, kekuatannya. Dan kita menjadi tempat yang kudus, karena yang Maha Kudus ada di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan yang berkata, jangan najiskan negeri tempat kedudukanmu. Di rumah, di tempat kita ada, singkirkanlah hal-hal yang najis, yang merupakan kebencian dari Allah. Di rumah kantor kita berada, buanglah hal-hal yang jahat, yang mengganggu apa yang kita lihat, kita dengar, baik itu dari gadget kita, baik itu benda-benda yang dulu kita ambil dan diberikan dan sudah dipersembahkan kepada setan. Semua hal perlu dibersihkan kalau itu ada di rumah tempat lingkungan kita. Tapi terlebih lagi adalah rumah hati kita. Karena Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6:19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saat ini mari kita kembalikan, ya Tuhan, hidupku ini bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Aku milikmu dan bukan milik dunia. Kuduskanlah aku
oleh firman-Mu. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa surga yang maha kudus, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk mendiami hidup kami. Sehingga hari ini kami hormat, kami menghargai karya kudus-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, dan kami mau singkirkan segala hal yang najis, yang tidak berkenan dari hidup, pikiran, hati kami. Dan kami mau Engkau mengisi kami dengan kebenaran firman-Mu, dan hidup kami, hidup orang benar yang pasti disebut dikuduskan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa, kami menyadari bahwa kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Sekarang urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.